Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Rahmakuniasari dengan NIM 142230319 dari kelas Manajemen Resiko EAH. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ake selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Resiko. Baik, masuk ke dalam materi. Di sini saya memilih perusahaan PT Astra International Tbk atau dengan kode ASI. Jenis industri ini bergerak pada bidang konglomerat dengan fokus utama pada otomotif dan jasa keuangan. Kemudian, kegiatan usaha utama PT Astra yaitu yang bergerak pada satu bidang otomotif, sekitar 50% kontribusi pendapatan, termasuk produksi, distribusi, dan penjualan kendaraan bermotor melalui merek seperti Toyota, Daihatsu, dan Isuzu, serta suku cadang. 2. Jasa keuangan sekitar 20%, seperti pembiayaan kendaraan melalui anak usaha seperti Astra Credit Company atau ACC dan asuransi. Yang ketiga yaitu sektor pendukung lainnya seperti alat berat dan pertambangan, yaitu United Tractors, Agribisnis atau Astra Argo Lestari, infrastruktur, teknologi informasi, dan properti. Kemudian, pada bidang identifikasi risiko berdasarkan kategori, di sini terdapat risiko kepatuhan atau compliance risk. Pada risiko kepatuhan, terdapat dua risiko, yaitu yang pertama, pelanggaran regulasi emisi kendaraan dan standar lingkungan, misalnya ketidakpatuhan terhadap peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Euro 4/5 untuk emisi. Kemudian risiko yang kedua yaitu isu anti korupsi dan praktik suap dalam tender proyek infrastruktur atau kontrak pemerintah terkait Undang-Undang Tipikor. Kemudian mengenai risiko pengendalian atau control risk. Di sini juga terdapat dua risiko, yaitu yang pertama, kegagalan sistem pengendalian internal IT seperti kebocoran data pelanggan di divisi jasa keuangan. Yang kedua, gangguan rantai pasok akibat ketergantungan pada impor komponen dari Cina atau Jepang yang tidak terdeteksi oleh sistem monitoring. Kemudian terdapat risiko bahaya atau hazard risk. Di sini terdapat dua risiko, yaitu yang pertama, kecelakaan kerja di fasilitas produksi otomotif seperti cedera operator mesin di pabrik Toyota Astra. Kemudian risiko yang kedua yaitu dampak bencana alam seperti banjir atau gempa bumi yang merusak gudang dan operasi di wilayah rawan seperti Jawa. Kemudian yang terakhir yaitu risiko peluang atau opportunity risk. Di sini juga terdapat dua risiko, yaitu yang pertama, keterlambatan transisi ke kendaraan listrik atau EV, sehingga melewatkan peluang pasar EV yang sedang berkembang di Indonesia. Misalnya, target pemerintah 20% EV pada 2025. Kemudian, risiko yang kedua yaitu ketergantungan berlebih pada pasar domestik yang menyebabkan hilangnya peluang ekspansi ke ASEAN atau pasar berkembang lainnya. Kemudian masuk dalam materi perkiraan tingkat likelihood dan impact untuk setiap resiko. Untuk setiap resiko diambil dengan memperkirakan berdasarkan data historis Astra dari laporan tahunan dan berita industri, tren global seperti krisis chip 2021 hingga 2023, dan konteks Indonesia yaitu regulasi ketat dan iklim tropis. Likelihood adalah kemungkinan, yaitu mengukur seberapa mungkin atau sering suatu risiko terjadi dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Skala yang digunakan yaitu yang pertama unlikely atau tidak mungkin, yang memiliki arti jarang terjadi. Yang kedua possible atau mungkin, di mana memiliki arti bisa terjadi. Kemudian likely atau cukup mungkin, yang berarti sering terjadi. Dan yang keempat almost certain atau hampir pasti, yang memiliki arti sangat mungkin.
Kemudian, impact atau dampak yaitu mengukur tingkat kerugian atau konsekuensi jika risiko benar-benar terjadi, mencakup aspek finansial, operasional, reputasi, atau lingkungan. Skala yang digunakan yaitu yang pertama small atau kecil, yang memiliki pengertian kerugian minimal mudah dipulihkan. Yang kedua, moderate atau sedang, di mana kerugian signifikan tapi terkendali. Yang ketiga, severe atau parah, di mana kerugian besar mempengaruhi operasional utama. Yang keempat, katastrofik atau bencana, yang memiliki arti kerugian ekstrim mengancam kelangsungan bisnis. Berikut adalah tabel mengenai likelihood dan impact pada resiko-resiko yang telah saya sebutkan. Yaitu yang pertama, pelanggaran regulasi emisi. Di sini termasuk pada likelihood dengan kategori likely dan impact kategori severe. Yang kedua, isu anti korupsi yang masuk dalam kategori likelihood possible dan kategori impact catastrophic. Kemudian resiko yang ketiga yaitu kegagalan IT yang masuk dalam likelihood dalam kategori possible dan impact dalam kategori moderate. Kemudian yang keempat masuk dalam risiko gangguan rantai pasok, likelihood masuk dalam kategori likely dan impact masuk dalam kategori severe. Yang kelima, kecelakaan kerja yaitu likelihood masuk dalam kategori likely dan impact masuk dalam kategori moderate. Yang keenam, risiko bencana alam. Likelihood masuk dalam kategori almost certain dan impact masuk dalam kategori severe. 7. Risiko keterlambatan EV masuk dalam likelihood kategori likely dan impact dalam kategori severe. Yang terakhir yaitu ketergantungan pasar domestik, yaitu likelihood dalam kategori possible dan impact dalam kategori moderate. Kemudian masuk dalam materi gambaran risk matrix. Di PowerPoint yang telah saya paparkan yaitu terdapat gambaran risk matrix dengan penanda warna kuning serta warna merah, di mana warna kuning menunjukkan risiko sedang dan warna merah menunjukkan risiko tinggi. Untuk risiko sedang terdapat pada risiko 5, risiko 3, dan risiko 8. Untuk risiko merah atau tinggi terdapat pada risiko 6, risiko 1, risiko 4, risiko 7, dan risiko 2. Kemudian masuk ke dalam materi pengurutan risiko berdasarkan prioritas dan pemilihan satu risiko utama. Pengurutan risiko didasarkan pada metodologi manajemen risiko standar seperti yang diuraikan dalam ISO 31000 atau International Standard for Risk Management, yang menekankan evaluasi risiko melalui kombinasi likelihood atau kemungkinan dan impact atau dampak. Saya menggunakan sistem scoring sederhana untuk mengkuantifikasi prioritas, yaitu yang pertama likelihood score dengan definisi unlikely 1, possible 2, likely 3, almost certain 4. Kemudian untuk bagian impact score untuk small 1, moderate 2, severe 3, catastrophic 4. Kemudian total resiko sama dengan likelihood score dikali impact score. Skor lebih tinggi menunjukkan prioritas lebih tinggi atau resiko yang lebih mendesak untuk ditangani. Kemudian ringkasan pengurutan risiko berdasarkan prioritas. Berikut urutan lengkap 8 risiko dari prioritas tertinggi atau skor tertinggi ke terendah dengan penjelasan singkat mengapa urutan ini dibuat. Pengurutan ini memprioritaskan risiko yang memiliki potensi gangguan operasional finansial dan reputasi terbesar terhadap bisnis Astra yang bertanggung pada infrastruktur fisik, yaitu pabrik, gudang, dealer di Indonesia. Yang pertama, risiko 6, yaitu pada risiko hazard bencana alam dengan skor 4 almost certain dikali 3 severe sama dengan 12.
prioritas tertinggi karena kemungkinan hampir pasti di Indonesia atau rawan bencana alam dan dampak parah pada seluruh nilai otomotif. Kemudian terdapat pada resiko 4 bagian resiko kontrol, yaitu gangguan rantai pasok yang didapatkan dari skor 3 dari likely dan skor 3 dari severe sehingga mendapatkan skor 9, yaitu tinggi karena sering terjadi atau setiap krisis chip global 2021 hingga 2023 mempengaruhi produksi kendaraan hingga 20-30% penurunan output Astra. Kemudian yang ketiga, resiko 1, yaitu pada bagian resiko compliance, yaitu pelanggaran regulasi emisi. Pelanggaran regulasi emisi dengan mendapatkan skor 3 dari likely dan 3 dari severe sehingga mendapatkan nilai skor 9, yaitu setara dengan resiko 4, regulasi emisi ketat Euro 4/5 bisa dihentikan produksi dengan denda hingga 1-2 triliun rupiah berdasarkan kasus serupa di industri. Kemudian yang keempat, resiko 7 pada bagian resiko opportunity, yaitu keterlambatan transisi EV. Mendapatkan skor 3 dari likely dan skor 3 dari severe sehingga mendapatkan 9. Setara dengan resiko 1 dan resiko 4, hilang peluang pasar EV atau target pemerintah 2,4 juta unit per tahun pada 2030 bisa dikurangi pangsa pasar Astra hingga 15%. Kemudian yang kelima, resiko 2 pada bagian resiko compliance, yaitu isu anti korupsi dengan skor 2 dari possible dan 4 dari catastrophic sehingga mendapatkan nilai 8. Meskipun kemungkinannya rendah, dampaknya ekstrim atau skandal bisa hancurkan reputasi dan saham jatuh 10-20% seperti kasus korupsi di BUMN. Kemudian yang keenam, resiko 5 pada bagian resiko hazard, yaitu kecelakaan kerja dengan skor 3 dari likely dan 2 dari moderate sehingga mendapatkan 6, yaitu sedang. Astra dilaporkan 100 lebih insiden per tahun, tapi dampak terbatas pada biaya medis dan downtime lokal. Kemudian yang ketujuh, resiko 3 pada bagian resiko kontrol, yaitu kegagalan sistem IT dengan mendapatkan skor 2 dari possible dan 2 dari moderate sehingga mendapatkan skor 4. Hal tersebut rendah karena Astra punya investasi cybersecurity senilai 500 miliar rupiah per tahun, tetapi tetap potensial kebocoran data pelanggan. Yang terakhir, resiko 8 pada bagian opportunity, yaitu ketergantungan pasar domestik dengan mendapatkan skor 2 dari possible dan 2 dari moderate sehingga mendapatkan hasil 4. Hal tersebut rendah, ekspansi regional lambat, tapi diversifikasi Astra sudah mitigasi sebagian. Kemudian pemilihan satu resiko utama. Di sini saya mengambil resiko 6 atau resiko bahaya bencana alam dan alasan mendalam. Dari pengurutan di atas, resiko 6 berdampak bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau longsor yang merusak fasilitas operasional dipilih sebagai resiko yang paling perlu diprioritaskan. Alasan pemilihan ini bukan hanya skor tinggi 12, tetapi juga karena faktor kontekstual yang membuatnya unik bagi Astra. Yang pertama, analisis likelihood, yaitu almost certain dengan skor 4. Indonesia berada di ring of fire dan zona tropis dengan frekuensi bencana tinggi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menunjukkan lebih dari 2.000 kejadian bencana per tahun termasuk banjir 40% kasus dan gempa 20%. Astra dengan 200 anak usaha dan ribuan dealer di Jawa, yaitu Jakarta, Bekasi, Karawang sebagai pusat produksi otomotif sangat rentan. Historis banjir musiman, yaitu pada bulan Oktober sampai Maret, hampir pasti mempengaruhi operasi. Misalnya, 80% pabrik Astra di dataran rendah rawan genangan. Perubahan iklim
atau peningkatan curah hujan 10-15% per dekade menurut IPCC, membuat likelihood ini semakin mendekati almost certain dibanding resiko lain seperti anti korupsi. Yang kemudian analisis impact atau severe dengan skor 3. Dampaknya luas dan sistemik, mempengaruhi seluruh value chain Astra. Secara finansial bisa rugi sebesar 500 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah per insiden berdasarkan estimasi Astra, termasuk downtime produksi, hilang 10.000 unit kendaraan per bulan, kerusakan stok senilai 200 miliar rupiah untuk suku cadang impor, dan gangguan distribusi yaitu dealer tutup, penjualan turun 15-20%. Reputasi terdampak karena ketergantungan pelanggan pada layanan after sales. Hukum bisa timbul dari tuntutan karyawan atau mitra. Kemudian dukungan dengan contoh atau kasus nyata dan respon Astra. Astra telah menunjukkan respon proaktif terhadap risiko ini, tapi kasus nyata membuktikan mengapa tetap prioritas atau frekuensi meningkat akibat iklim. Kasus nyata pada PT Astra yaitu banjir pada Jakarta dan Bekasi tahun 2020. Pada Januari 2020, banjir besar akibat curah hujan ekstrim hampir 400 mm per hari merendam kawasan industri Bekasi dan Karawang, di mana Astra punya pabrik utama yaitu Toyota Astra Motor dan Astra Daihatsu Motor. Dampak produksi terhenti 1-2 minggu dengan stok 5.000 lebih unit kendaraan rusak. Kerugian estimasi 500 miliar rupiah termasuk 300 miliar rupiah untuk perbaikan gudang, dan penjualan otomotif nasional turun 10%, didapatkan dari data Gaikindo. Secara lebih luas, Astra dilaporkan di laporan tahunan 2020 halaman 48 hingga 52 bagian Enterprise Risk Management bahwa insiden ini menyebabkan gangguan rantai pasok impor dari Jepang, memperburuk backlog pesanan selama pandemi awal. Kemudian, respon Astra mengenai bencana tersebut yaitu yang pertama, mitigasi jangka pendek, di mana evakuasi stok ke gudang darurat dan kerjasama dengan pemerintah, yaitu Dinas SDA DKI Jakarta untuk pompa air sementara. Mereka pulihkan operasi dalam 10 hari melalui respon cepat atau Incident Management Team. Kemudian, tindakan jangka panjang, di mana di laporan tahunan 2021 hingga 2023 halaman 60-65 Astra perkuat Business Continuity Plan atau BCP dengan investasi 1 triliun rupiah untuk infrastruktur tahan bencana seperti elevasi lantai pabrik 2-3 meter dan sistem drainase otomatis di 50 lokasi. Mereka juga mengintegrasikan AI untuk prediksi banjir via partnership dengan BMKG dan Google Flood Forecasting. Dari berita Bisnis Indonesia Februari 2020, CNBC Indonesia 2023, Astra luncurkan program Astra Green yang termasuk reboisasi 1 juta pohon untuk kurangi risiko banjir dan asuransi dengan premi 200 miliar rupiah per tahun untuk tutup 90% kerugian. Kemudian materi yang terakhir mengenai analisis risiko risk bounty untuk risiko bahaya. Di sini karena risiko bahaya mengenai bencana alam yaitu terdapat threats atau sumber risiko penyebab yang memicu hazard, yaitu pertama, cuaca ekstrim atau banjir musiman di musim hujan Indonesia dipengaruhi perubahan iklim. Yang kedua, aktivitas tektonik atau gempa bumi di Ring of Fire seperti di Jawa. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur drainase di lokasi pabrik atau dealer, misalnya di kawasan industri Bekasi yang rawan banjir. Kemudian, selanjutnya mengenai preventive control atau pencegahan mengurangi threats ke hazard, yaitu yang pertama,
pemantauan cuaca dini melalui sistem IoT, dan kerjasama dengan BMKG atau Badan Meteorologi Indonesia untuk evakuasi stok. Yang kedua, desain bangunan tahan bencana dengan elevasi gudang di atas 2 meter dan struktur anti gempa sesuai SNI. Yang ketiga, diversifikasi lokasi operasional dengan relokasi sebagian pabrik ke daerah kurang rawan seperti Sumatera. Kemudian hazard, yaitu interupsi operasional akibat bencana alam, misalnya pabrik terendam banjir, menghentikan produksi kendaraan. Yang kemudian recovery, yaitu langkah pengendalian. Yang pertama, asuransi komprehensif. Astra punya polis dengan Allianz untuk bencana alam menutup hingga 80% kerugian. Yang kedua, rencana kontinuitas bisnis, yaitu BCB, dengan backup supplier regional dan stok cadangan komponen. Yang ketiga, pelatihan darurat dan simulasi bencana tahunan untuk karyawan, seperti drill banjir di laporan tahunan Astra tahun 2023. Kemudian yang terakhir mengenai konsekuensi atau dampak dari hazard. Yang pertama, yaitu kerugian finansial langsung, di mana biaya perbaikan dan hilangnya pendapatan dengan estimasi 500 miliar lebih seperti kasus 2020. Yang kedua, gangguan rantai pasok, yaitu penundaan pengiriman komponen atau impor mempengaruhi penjualan otomotif hingga 20%. Yang terakhir yaitu kerusakan reputasi dan hukum, di mana keluhan pelanggan, tuntutan dari mitra atau sanksi regulasi jika lingkungan rusak lebih lanjut. Sekian pemaparan hasil ujian saya. Apabila terdapat kekurangan atau salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.